perkembangan sekarang itu bisa sangat mengancam, bisa jadi teman kita mendesain ya bisa juga gitu. Iya, beberapa tahun ke depan bisa hilang profesi kita. Jadi saya lagi coba bayangin ke depan nih kan tadi anggap AI sudah Rata gitu ya. rata, terus akhirnya pendidikan arsitektur dirubah, semua diajarin yang sama gitu. Nah ke depan padahal kan kita di sisi arsitek kita ini perlu diferensiasi ya. Nah apa yang harus kita lakukan? Khawatirnya itu semua sama. Karena kemampuan prompting kita sama. Iya. Padahal kita tetap perlu diferensiasi. Apa yang harus kita lakukan ya? Atau menyerah saja? Menyerah. Jawab dewe. Tapi ini uniknya sih kalau kita ngomong diferensiasi gitu, si AI ini selama saya mencoba 6 bulan ini gitu, tidak pernah ada satu prompting walaupun sama menghasilkan gambar yang sama. Meskipun promptingnya sama persis. Sama persis. Keluarnya lain. Kecuali kita Coba lagi lain gitu. kecuali kita punya kode si gambar itu. Jadi setiap gambar yang keluar itu punya kode. Jadi kode angka panjang blum gitu. Nah, kalau kita prompting terus kita tambahin kode itu, kita akan sama persis karena kita hanya merecall memorinya si AI itu untuk keluarin gambar itu. Tapi selama tidak menggunakan si kode itu, seed namanya, itu akan berbeda. Jauh gak perbedaannya? Bisa jauh. Bisa jauh ya? Yang tadi mungkin yang tadi ya. Yang tadi. Yang saya nggak ikutan ya, ya. Saya belum tahu. Saya keluar dulu. Saya mencoba untuk memprompting karyanya, mencoba menduplikasi karyanya Mas Andi Rahman gitu dengan satu prompting. Itu udah saya iterasi sampai 4 atau 5 kali, dia menghasilkan sesuatu yang berbeda semua 4 atau 5 kali itu. Tidak ada sama sekali kecuali keyword-keyword yang memang saya butuhkan. Kayak misal batu bata gitu. Lokasi gitu, dia akan sama, tapi tidak berarti di tempat yang sama. Tapi dia akan berbeda, tapi bentuknya moodnya yang sama. Gitu. Nah itu dia akan memunculkan diferensiasi terus gitu. Nah cuman memang pertanyaannya mau diferensiasi yang seperti apa itu sih sebenarnya yang dibutuhkan. Diri sendiri kita ya sebagai arsitek. Pengambil keputusannya. Keputusannya tetap manusianya. Nah tadi sih harus bijak sebenarnya untuk menggunakan hal ini. Mengambil keputusan itu tentu dengan background knowledge yang bagus. Kalau enggak ya serampangan. Gitu sih. Karena aku bisa menduplikat karya siapa aja sekarang. Tidak sama persis, tetapi ide besarnya bisa aku duplikat gitu. Makanya kan isu dari AI itu adalah tentang copyright. Ya betul. Itu kan juga pertanyaan yang juga cukup menarik, Mas. Apakah nanti ketika arsitek itu dibantu AI pada porsi mana sehingga dia itu atau pada bagian porsi mana sehingga ketika hasilnya keluar itu dia masih bisa mengklaim ini karya saya bukan karya AI. Itu bagaimana, Mas? Aduh, ini nih hal-hal yang berat ini berat banget. AI Andi Rahman, AI Andi Rahman. Kan nanti kita ngomong ini karya saya diprotes, bukan itu AI itu. Iya. Kalau menurut saya sih selama kita melakukan dengan sadar, terus sadar siapa yang kita jiplak dan kita mau jujur, saya rasa itu jadi lebih moral dulu sih gitu. Karena kalau tanpa moral AI sih ya sama itu, aja ya kayak plagiasi gitu ya. Gitu. Tanpa AI pun bisa terjadi gitu ya. Gitu. Enggak, maksudnya ini bukan plagiasi, Mas, tapi bobot kita sama AI. Ya. Sehingga karya ini tetap karya si arsitek bukan AI-nya gitu. Kalau menurut saya pribadi sih selama AI itu hanya dijadikan sebagai referensi dalam proses, tidak pada proses prarancangan gitu ya. DD gitu-gitu sih mungkin masih bisa kita akuin sebagai karya kita ya. Karena dia semacam hanya referensi gitu ya. Referensi kan itu sama juga kayak kita ngelihat
Iya, gambar-gambar iya, betul, yang kita betul. dapat Iya, iya. gitu. AI mengolah, dia Bisa. melakukan olahan tuh. Jadi menganalisis. sebetulnya kan dia melakukan effort mendesain. Desain. Iya, mendesain. Iya, dia juga mendesain. Jadi suatu saat kita mempublish, terus si AI merasa dia ngecek sendiri, terus dia itu karya, kadang suka ada email itu karya saya, kata AI. Lama-lama gitu kan. Iya. Bisa jadi ya. Kan di asisten kita, Mas. Tapi kan dia tumbuh dan berkembang sendiri. Itu karya saya. Semakin pintar. Kayak Jarvis. Bisa jadi ya. Mungkin ya, Iya. mungkin sekali sih. Karena saya pernah tuh nanyain ke Ini berarti ahli AI, boleh silakan komen ya. Mungkin beda pendapat. Bantah boleh. Karena saya pernah dimarahin, saya tanya sama orang-orang komputer kan. Saya kan pasti penasaran banget, AI ini tuh bisa apa? Wah, Wit, pertanyaan kamu salah gitu. Pertanyaan kamu itu AI itu bisa jadi bisa sampai apa itu salah katanya. Jadi AI ini mau kamu gunain untuk apa gitu. Karena dia tuh bisa melakukan apapun sesuai dengan yang kalian butuhkan. Iya, iya. Katanya gitu. Iya. Gitu. Itu kan pertanyaan ya, karena kita sering lihat film itu kan ya. Kayak bisa jadi hidup dia. Tapi akan Menguasai kita. Kalau ini. saya rasa yang kita dipublish di permukaan ini itu tuh paling cuma 30%. Yang tidak dipublish Betul, itu 80% yang mungkin udah sampai Iya, betul. mana. Sudah. Betul. Jadi kita ini kayak menebak-nebak permukaan dan di dalam. Betul. Jadi kalau yang sekian persen itu dengerin kita, mereka paling Ketawa. Udah tahu tahu dia. katanya. Udah tahu gitu. Ya kayak mungkin kalau kita dengerin podcast kita yang terakhir itu, Ya. itu tuh udah berbeda untuk hari Iya, ini iya, gitu. iya, Apa statementnya Iya, gitu. Nah, cepet banget. Padahal baru 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan lah kurang lebih. Kecepatan kan. Iya, Cepet banget. Yes. Seribuan AI keluar loh. Seribuan ada seribuan AI keluar. Maksudnya itu 1000 itu program tentang terkait AI itu. Terkait AI. Tentang mengelola suara, mengelola gambar, Pak Jokowi bisa nyanyi, terus bisa membuat wajah, apa namanya deepfake gitu ya. Terus ya itu gambar tuh animasi, Iya, tuh iya. video. Itu awalnya yang di media sosial yang wajah kita sekarang kalau tua bagaimana itu kan ya. TikTok itu udah AI banget itu TikTok. TikTok udah memanfaatkan AI sejak lama Bahaya sebenarnya. banget ya kalau nanti ada perampok kelihatan mukanya diganti muka kita gitu. Bisa banget. Katanya sekarang sudah ke voice itu Mas ya. Iya, udah Yang voice. ya sudah voice sudah bisa menyamai Iya. suara Aku bisa orang. ngambil suaranya Mas Andi, terus aku duplikat di program itu, terus aku suruh nyanyi-nyanyi, bisa gitu. Atau aku ngerekam suaraku untuk jadi suaranya Mas Andi, bisa gitu. dan dimasukkan ke videonya Mas Bondan Bisa bisa. juga gitu. Jadi wis pokoknya udah. Nanti gini aja, tolong suaranya ambil penyanyi yang bagus. Gitu. Enggak balas-balas. Jadi kebayang yang gak sinkron di mana nih antara penampilan, suara dan konten. Beda semua. Gitu sih. Tapi isu yang paling utama sih sebenarnya kalau kita ngomongin isu tentang data pribadi sih. Iya. Tentang AI ini data pribadi gitu. Iya, betul. Data pribadi. Gimana? Apa yang harus dilakukan? Iya, gimana Mas ya? Karena kan sudah Terlanjur. Sudah terlanjur masukin ke Google. nggak tahu jawabannya juga. Nggak bisa di cancel. Diadu juga bisa. Data pribadi itu yang paling horor itu di situ sih isu utamanya. Iya, betul. Makanya itu ya harus punya rule. Maksudnya penyedia itu emang harus punya rule. Makanya pinjol kemana-mana ini. Horornya sih di situ. Kalau di arsitek sih saya rasa sih masih aman-aman aja ya, maksudnya dengan konteks yang sekarang ini itu malah bisa jadi personal Membantu asisten, ya, personal asisten asisten. banget gitu. Misalnya Mas Andi, aku punya
ide kayak gini tapi males sketsa atau biar deliverynya cepet pakai sketsa kan mungkin terjemahannya banyak, ya udah tinggal ngetik aja 1 jam kasihin ke asisten kayak gini lo kurang lebih, ntar ininya dirubah dikit ya itu jadi cepet gitu. Itu yang tadinya butuh waktu 3 hari 2 hari mungkin sejam diskusi udah langsung dapet. Terus males sketsa tangan gitu interior running ini lo udah jadi kata. Tapi itu bukannya gini Mas ya, ini ya pendapat orang ya, saya sebagai orang awam ya, itu seperti kayak software lah. Software ya, misalkan software itu kan membantu arsitek. Tapi kalau arsiteknya nggak bisa kan juga nggak bisa juga kan? Nggak bisa juga kan. Nah kalau itu tadi prompting kan juga termasuk satu yang harus kita pelajari kan ya Mas. Kalau kita nggak bisa kan ya nggak bisa juga kan. Iya, jadi ngaco juga. Iya benar. Tapi kan prompting lebih mudah daripada sketsa kan, hanya iya, kata-kata teks kan lebih mudah dipelajari. Jadi lebih cepat itu ya, lebih gampang gitu ya. Tagline-nya generatif AI itu yang membatasi adalah imajinasimu katanya gitu. Iya. Kan hampir tiap hari kalau kita lihat media sosial kita kan ada itu kan. Ada ya renderan versi AI itu kan. Ya di media sosial kita ya tiap hari muncul itu ya. Orang yang nyoba-nyoba lah teman-teman kita itu ya nyoba ya. Mas kamu udah nyoba? Udah. Sudah dipublish? Enggak cocok. Enggak cocok. Beda. Ya, kayak enggak, masih belum arsitekturnya belum pas gitu ya. Kayak terasa masih Dia kayak aneh lah ngambil itu. ini, Jadi masih proporsi gaya masih kayak aneh itu ya, belum pas lah itu lah. Ini cuma menyenangkan diri sendiri deh. Sebenarnya khawatir. Ngomongnya di sini belum. Padahal udah daftar jadi sales. Printing. Karena ya cepet banget sih emang di luar apa ya, di luar perkiraan kecepatan namanya sih AI ini untuk perkembangannya. Saya kepikiran ini lagi-lagi ke depan ya. Jadi mestinya ya kita ini biro ini bikin kantor bersama, AI bersama. Ini arsitek hanya prinsipalnya aja, AI-nya barengan. Karena tapi kan nanti bukannya malah keluarnya jadi sama Mas? Kan tergantung promptingnya. Jadinya bersama, terus ininya baru nyebar lagi. Itu lebih hemat efisiensi daripada semua konsultan masing-masing punya AI sendiri. Padahal prosesnya sama. Yang prosesnya sama ini ya digabungin. Jadi kantor bersama. Satu atap. Klien satu atap. Kliennya bingung ya, ini ke siapa komennya? Ke siapa ini ya? Tapi kan praktek kantor bersama itu sebenarnya sudah banyak kan? Iya, Di luar itu sudah banyak. Satu building banyak biro. Oh ya. Dan mereka sharing, ada yang sharing drafter, ada yang sharing siapanya sharing, divisinya sharing. Nah dari situ sebenarnya kita kembangkan, mungkin di masa depan yang sharing ini adalah divisi AI. Iya. Karena kan kayak si Zahadid, si Peter Schumacher ya. Sumak, inget banget. Itu kan dia punya tim. Nggak usah dipraktekin ini Mas. Bawaan. Dia kan punya tim coding sendiri kan gitu. Jadi yang maksudnya dia biro arsitek tapi dia punya tim coding. Betul, karena memang dia kan spesifik Mas, khusus dia. Makanya dia nggak bisa ditiru kan. Bener. Sekali meniru langsung kelihatan. Itu dia. Jadi punya tim sendiri untuk developing. Iya, betul. Program sendiri, software sendiri ya, sampai yang material itu membuat software sendiri juga. Advance ya. Itu nanti undang-undang arsitek berubah lagi ya. Iya. Itu masukkan AI ke dalam salah satu. Dan ini kan masih belum masuk di IAI kan Mas ya? Masuk di radarnya IAI ya? Belum AI, susah soalnya. IAI. Karena mungkin ini semua orang tuh wait and see sih. Wait and see ya. Gitu apa yang terjadi sih gitu. Sampai kapan nih?
Wait and see semua. Wait and see. 6 bulan ke depan. Jadi kita melihatnya per 6 bulan. Sebenarnya Per 6 bulan dievaluasi. sampai pekerjaan udah nggak ada. Nah, itu. Diambil alih Per semua. 6 bulan dievaluasi. Unik banget sih kalau. Tapi ya itu sih menurut saya kita harus kenal sih, nggak boleh. Ya, ini kan bagian dari apa ya, kemajuan teknologi lah, keniscayaan lah. Jadi nggak bisa kita bendung gitu ya. Cuman bagaimana kita secara bijak menyikapi ini gitu ya. Betul sekali. Oh ini kan dengan AI ini kurang lebih pendekatan semua arsitek akan jadi sama lah ya. Karena memakai sistem proses tools yang sama. Jadi ke depan sih menurut saya justru yang lebih diperdalam adalah ke diri sendirinya. Kalau masalah keluarnya akan melalui tools yang sama. Ke diri sendiri diperdalam. Kita nih concern di mana? Apakah di social space, apakah di detail? Iya, betul. Gitu sih. Iya. Kok jadi Berarti saya masih selamat ya berarti. menyenangkan Profesi diri kita dulu. masih selamat. Menyenangkan diri dulu. Ini narasumber kedua. Berarti masih cerah masa depan kita ya. Gimana itu? Saya ngawur apa gimana? Saya Ternyata dibantah. enggak sih, tapi benar sih, maksudnya tuh semua harus di diri kita sih untuk ngelihat itu harus ke personal karena itu jadi in general kan. Si tools itu akan general. Yang buat unik itu ya pribadi masing-masing gitu. Itu yang akan membuat sebuah karya. Mungkin hasil prompting itu tapi itu jadi Mas Andi banget, Mas Willy banget, Mas Bondan banget gitu. Terus bagaimana dengan biro yang apa? Bukan apa sih istilah? Kalau ini kan Mas Andi kelihatan ya. Kalau biro yang Kecil, bukan ya? biro general. Oh, yang biro besar. general, yang tidak ada general, satu yang general. orang yang prinsipal itu kan berarti tidak ada Pengambil keputusan ya. ya mengambil keputusan yang unik gitu, yang personal approach gitu enggak? Iya, akhirnya jadi general juga sih, jadi general juga gitu. Lumayan lah, nambah kita satu lah. Jadi general sih rasanya gitu. Tapi yang general tadi yang terserang tadi. Lo kuenya tuh banyak yang di general banget. Makanya kita tuh segini berarti. Tapi yang saya rasain 6 bulan ini shortcut sih. Cuman itu yang saya rasain ya. Saat kita mendesain itu jadi cepat prosesnya. Ini tanya Mas ya. Kan Saman sudah mempelajari 6 bulan ini. Ya inilah apakah Mas Widi itu sudah pernah ya, dalam selama 6 bulan ini mempraktekkan itu. Jadi betulan proyek real, dapat proyek real terus mencoba memakai asisten AI lalu disampaikan ke klien, deal, goal gitu, pernah nggak Mas? Ke kliennya saya nggak pernah membawa AI, tapi di proses behindnya diskusi sama tim sudah menggunakan itu ya. Terus tapi nggak cerita ke klien, intinya langsung betul-betul pakai AI. bayarnya sedih murah. Ini klien dengar foto. Ini klien denger Ini tahu Mas klien. Gimana coba? Kalau gitu kontak saya aja. Pak, yang kemarin ditagih aja lagi lah. Jadi proses diskusinya biasanya gitu. Karena kan di studio itu ada. Tapi sama sempurnakan gitu ya, Jelas. sehingga proper gitu ya. Jadi tetap oke gitu ya. Karena kan tadi untuk nyari referensi jadi gampang gitu. Kita punya deal, kita pengen buat apa nih? Buat tropis modern misalnya, apa aja kayak gitu. Terus modernnya kayak mana? Semua orang akan memprompting. Misalnya, oh ini kayak gini nggak? Oh enggak, ini kayaknya bagusnya di gini-gini ini. Jadi ada proses berarsitekturnya juga gitu di situ gitu. Jadi nggak terima jadi juga. Karena kan mungkin tidak hasil prompting itu tidak konteks tadi gitu ya. Jadi tetap tadi kata Mas Yuli itu kita harus jadi peran utama dari kita. Dan nantinya memang semua arsitek make ya. Akan kan kita harus belajar prompting tadi. Iya. Udah mau buka kursus? Aduh. Tapi ini nggak tahu ya Mas. Langsung diputus. Tapi Pasti nggak terima. Nggak terima. Tapi gini Mas, ini kita ngomong ya, kan beberapa tahun yang lalu BIM itu kan sempat gitu. Sempat. Wah, semua ramai BIM semua, harus semua nanti semua pakai BIM. Tapi kan faktanya sampai sekarang
Di Indonesia juga nggak terlalu juga kan yang arsitek yang pakai Yang BIM pakai kan. BIM. Karena Apakah AI nanti juga begitu atau karena bagaimana? si delivery BIM itu lumayan agak lama mas gitu untuk proses belajarnya, untuk apa namanya ya, kemudahan dalam menggunakan keseragaman lah ke semua gitu, itu sulit gitu, dibanding dengan misal SketchUp, semua orang pakai Iya. SketchUp semua Kan gitu. sampai sekarang akhirnya juga nggak terjadi rata. kan itu kan. Nggak Iya, rata, nggak rata gitu. Tapi kalau ngeliat di AI dengan kemudahan yang dia tawarkan, itu sangat menggiurkan. Iya, iya. Iya. Dengan kemudahan itu. Iya, Kalau iya. kalau BIM kan kita prosesnya banyak, Iya, dengan iya, betul. source yang Iya, sangat iya, betul. itu ya gitu. Iya, Dan iya, tidak iya. mudah shifting yang dari misalnya SketchUp ke BIM atau CAD ke BIM itu Padahal kan itu juga trainingnya sering berkali-kali terus-terusan. Besar banget itu. Tapi nggak ada yang pakai juga. nggak merata gitu. Tapi kalau rasanya kalau ini dengan kemudahan itu mungkin akan dilirik gitu untuk proses ya. Nggak Iya, tahu iya, nanti iya. untuk Tapi bisa jadi finishing tetap ya. iya, Tetap. saya rasa sih tetap lah. Untuk opsi-opsi lah itu. Ya. Untuk opsi-opsi itu. Sebenarnya memang kesimpulannya itu memang yang bertarung adalah dari masing-masing arsiteknya ya sebenarnya. Iya. Dengan ciri khas yang ingin dia tonjolkan itu kan tetap yang jadi nilai jualnya itu loh. Kalau pakai AI tadi kan jadinya general kan, bisa sama semua gitu loh. Kecuali si arsitek atau yang pakai itu punya sesuatu yang memang ingin dia tonjolkan kan gitu kan. Kalau nggak ada itu ya sudah selesai kan, sama semua kayak gitu. Iya. Iya. Ya, misalnya gambarannya sederhana itu adalah misalnya Mas Andi Rahman timnya pakai AI beragam. Yang memutuskan kan Mas Andi Rahman, yang dia itu udah punya pakem, anggap aja punya pakem taste yang akan terjaga walaupun di prompting apa hasilnya itu ada 1000, Mas Andi Rahman akan memilih yang sesuai Iya, iya, dengan betul. citra dia. Iya, betul, betul, betul. Tuh. Saya rasa itu. Ya berarti sama seperti ya itu menggantikan tadi Mas ya. Staff kita tadi ya, ya. Nah lo, staffnya menggantikan. CC untuk kameramen tetap masih Keywordnya bahaya lagi. Itu tapi itu untuk yang perusahaan besar. Yang Yang besar. arsiteknya ratusan. Ratusan. Kalau yang arsitek masih 20 aman lah. Tidak ada. ya. Kesimpulannya berarti arsitek Nggak usah disimpulkan, Mas. Nggak usah disimpulkan. Nggak usah disimpulkan. Karena masih- Berat nanti sampai pertanggung jawabannya. Nggak usah disimpulkan. Pembicaraan episode ini Nanti dievaluasi 6 bulan lagi. 6 bulan lagi ya. Itu kan nggak usah Jadi nyimpulkan. nggak boleh ada kesimpulan Nggak ya. perlu. Nah, nggak itu perlu. berupa kesimpulan. Kesimpulannya adalah dievaluasi dulu. Kita syuting lagi 6 bulan lagi guys. saat ada sesuatu hal yang baru. Dari Om Widi sendiri deg-degan nggak sih nunggu 6 bulan ke depan? Kalau aku sih setelah makin mempelajari ini sebenarnya ada ketakutan juga, ada ketakutan gitu. Semakin mendalami, Iya, semakin makin takut gitu ya. Karena jadi apa yang saya rasain 6 bulan yang lalu lah gitu, yang libet, makin kesini makin gampang, tapi hasilnya itu lebih Makin- bagus daripada oh, iya, 6 bulan iya. yang lalu gitu teknologinya. Karena mereka itu kayak upgrade dan update terus gitu apa namanya teknologinya. Iya, ya. Gitu. Berarti tadi kata kuncinya, Mas, semakin mendalami semakin takut. Nggak usah mendalami kita. Itu podcastnya bukan. Jadi Rahno Lagi lah, kalau kita ini mendalami kok saudara. Anggap kita nggak ngomong apa-apa tadi. skip aja dan Skip aja. Anggap kita meracau lah sebenarnya. Itu kesimpulannya Mas Andi itu gitu maksudnya. Jadi anggap tidak ada apa-apa. Itu akan mengamankan dunia. Tapi takutnya takut campur bahagia nggak sih, maksudnya wah cerah nih, maksudnya ke depan nih excited Karena ada sesuatu yang Ya. Baru. Iya. dan menantang gitu nggak? Kalau kebetulan karena saya orang yang penasaran gitu ya, itu jadi sangat menyenangkan untuk pribadi, Menyenangkan, untuk pribadi karena itu ada hal-hal yang baru menurut saya itu bisa saya develop gitu untuk pribadi ya. Gitu. Ya, ya, ya. Gitu. Tapi untuk biro Kalau untuk secara in general itu jadi sangat ya harus aware lah gitu. Iya, iya, iya. Harus aware terhadap itu. Tapi kalau untuk pribadi sih seneng banget gitu karena banyak tadi dari proses yang
tadi panjang banget itu jadi pendek, terus memudah source-nya jadi sedikit gitu. Tapi sebenarnya ini kampanye, ayo pakai AI atau ayo nggak usah pakai AI. Kampanyenya sih Ayo kita bijak menggunakan AI. taat pajak. Bijak dalam mendengarkan podcast. Iya, tentang AI. Pokoknya intinya itu. Ya itu sih emang harus, ya saya selalu ngomong sih kemana-mana gitu, harus kenal lah gitu lah, harus kenal lah, karena itu akan karena kenal kita harus tahu nih positioning kita tuh di mana dan harus ngapain menghadapi si AI ini gitu. Karena kalau enggak ntar kalau keskip ternyata ini sangat bisa membantu, malah kita yang rugi misalnya, atau malah ini jadi bencana tapi kita nggak apa ya, Nggak sadar. siap, Iya, nggak sadar. untuk melakukan itu. Kita dipakai orang lain untuk mengalahkan kita. Ya itu. Tarawus lo kalau tender tak ya aja. Intinya itu pokoknya ada sesuatu yang baru, kalau bisa dipakai gitu Iya. kan. Iya. Pakai, kenali, kira-kira membahayakan harus ngapain, kalau Iya, bermanfaat harus ngapain. Iya. Itu sih. Oke. Ya, saya rasa cukup ya. Iya, sudah panas. Oke. Udah deg-degan. Iya, mau ngambil kesimpulan tapi nggak boleh. Boleh tapi nggak boleh guys. Kita nunggu 6 bulan. Kita lihat AI seperti apa gitu. Iya, Iya. lagi. Oke. Atau mau memprediksi 6 bulan ke depan? Kita lihat Nanti 6 bulan biar ke depan. ya yang pemirsa podcast biar nunggu kita sampai 6 bulan lagi. Bener nggak Bener prediksinya nggak Om sih? Widi? Semua nungguin di rumahnya gitu. Iya loh, boleh loh kayak gitu kan. Nggak tahu sih, nggak punya prediksi. Cuman yang saya rasakan Jaya. iklan malah. Om Andre. Om Andre. Yang saya rasakan sih ini akan, kalau dari teknologinya akan running cepet banget gitu. Tapi runningnya bakal seberapa itu yang misteri. Iya, iya. Akan banyak muncul lagi tools yang aneh-aneh yang tidak tahu apakah itu jadi waste apa jadi bermanfaat. Ya itulah saatnya si Terminator lahir. Lahir dia. Iya. Bentar lagi ya. Skynet akan keluar. Mana belum pensiun kayaknya. Kalau udah pensiun masih penting ya. Aku tak pindah ke jurusan komputer. Aku tak pindah ke jurusan elektro. Aku tetap sales. Mas Andi apa? Jual bata. Masih. Apa ini? Luar biasa jawabannya. Oke Mas. Ya, terima kasih banyak Mas Widi, ilmunya tentang AI yang membuka wawasan kita lah ya. Dan semoga juga membuka wawasan teman-teman pemirsa podcast Belajar Arsitektur dan A345 Podcast. Semoga bermanfaat ya, dan iya kita bisa aware ya Mas ya, notice dan mempersiapkan diri dalam menghadapi era inilah gitu. Ya, sementara untuk perbincangan kita di episode kali ini cukup sampai di sini. Tadi kita diminta untuk nunggu 6 bulan ke depan. Nah, saya harap teman-teman yang menonton juga bersabar, ke 6 bulan ke depan kita akan mengevaluasi dan akan podcast ulang lagi ya Mas. 6 bulan ke depan sama 6 bulan tonton terus podcast kita. Nah, harus tonton. Nggak tonton kita 6 bulan ke depan nggak syuting. Kok ngacem? Anda nggak akan tahu kapan kita akan muncul. Iya loh, bisa Walaupun jadi Anda perdebatan pakai loh. AI, nggak akan tahu. Iya. Makanya tonton terus buat podcast itu, buat channel itu. Oke, terima kasih ke Sama-sama. Mas Om Widi Yudanta, sudah berbagi dan share banyak banget pokoknya. Iya, iya. Ya. Boleh ya kalau langsung tanya-tanya ke Boleh. Widi ya, langsung bisa menghubungi ya. Kontaknya ke mana nih? Langsung IG ke aja. IG aja, berarti nanti IG di sini. IG-nya di sini kan. Nah, kalau nggak di deskripsi nanti. Itu boleh langsung ya. Oh iya, kalau nggak salah ada channel
ini ya apa akun IG yang Iya, IG yang itu. AI arsitekturnya. Bisa di follow juga di akun ai.arsitektur AI.arsitektur. untuk ngelihat bagaimana perkembangan Iya. 6 bulan ke depan. Bisa dipantau guys. 6 bulan ke depan. kehororan yang akan terjadi. Ya, nanti ditulis di deskripsi juga. Iya, iya. Terima kasih Iya. Mas Andi Swidi, Rahman, sama-sama. Mas Yuli Carlson. Ya, Sama-sama. kita mungkin nanti ketemu lagi di podcast Iya. yang berikutnya ya. Terima kasih. Close dulu buat Om Bidi. Oke teman-teman semua, kalau gitu kita tutup untuk acara podcast kali ini. Kita nanti jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.